Faslun fi umuri tukhalifu fiha mar'atur rajula fi sholat. Fasal ini atau bab ini yaitu menerangkan tentang beberapa perkara yang berbeda antara laki-laki, antara perempuan dan laki-laki di dalam sholat. Jadi ada perbedaan yang harus dilakukan antara laki-laki dan perempuan dan laki-laki di dalam sholat. Kalau niatnya sama, ya, niatnya sama laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan. Fatihahnya, takbiratul ihram juga sama, Fatihah, sujud, rukuk pun sama. Tapi ini ada 5 hal, 5 perkara yang berbeda ya antara perempuan dan laki-laki. Wa dzakarul musannifu dzalika fi qoulihi. Kiai Musannaf, pengarang kitab ini, yaitu menjelaskan hal tersebut di dalam qaulnya atau di dalam ucapannya, wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Ada 5 perkara atau 5 hal yang memang berbeda di antara perempuan dan laki-laki di dalam sholat. Ya, ada 5 perkara yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Farrajulu yujafi ayyarfa'u mirfaqaihi an janibihi. Yang pertama yaitu laki-laki itu mengangkat 2 sikunya dari kedua lambungnya, lambung kanan dan lambung kiri. Kalau laki-laki bahasa Jawa bergegeh itu. Jadi mengangkat atau merenggangkan tangannya ya dari lambung kanan dan lambung kiri. Wa yuqillu ayyurfa'u batnahu an fakhadaihi, yaitu kalau laki-laki mengangkat ya perutnya dari 2 paha firruku'i wa sujudi, ketika ruku atau sujud. Jadi laki-laki kalau ruku atau sujud itu tangannya diangkat atau direnggangkan ya, ketika ruku renggang, tidak menempel dengan 2 lambung kanan atau lambung kiri ya, renggang. Wa yujharu fi mawdhi'il jahri, dan mengeraskan suara ya di tempat yang harus dibaca keras, yaitu mawdhi'il jahr, yaitu ketika sholat maghrib, isya dan sholat subuh. Itu kalau laki-laki boleh mengeraskan suaranya. Wa taqaddama bayanuhu fi maudhi'i, dan keterangan ini telah disebutkan, telah dijelaskan di dalam dijelaskan di bab yang lalu, yaitu di maudhi'i jari, pembahasan tentang mengeraskan suara di dalam tempat yang memang boleh dikeraskan bacaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza nabahu ay asabahu sayun fi shalah,
ketika mengenai ada sesuatu yang mengenai laki-laki ketika sholat. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika sedang sholat kita misalnya imam kita lupa, atau sedang sholat kita ada tamu yang panggil-panggil, ya, ada orang yang manggil-manggil kita. Ini apa yang harus kita lakukan kalau laki-laki, yaitu sabbaha fayaqulu subhanallah. Maka kalau laki-laki mengucapkan subhanallah, ya, baca tasbih atau subhanallah. Akan tetapi ngucapnya tadi bikos dzikri fakot au ma'al i'lam. Baca tasbih tadi harus diniatkan zikir saja, atau diniatkan bersama-sama mengingatkan imam misalnya, ya. Subhanallah itu niat kita, niat zikir saja boleh, niatkan zikir boleh, tidak membatalkan sholat. Au ma'al i'lam, atau niat bersama-sama niat, yaitu mengingatkan imam. Ini boleh, ya, niat zikir atau niat zikir bersama mengingatkan imam. Au atlaqo, atau niat mutlak, ya baca zikir aja atau baca tasbih saja, nggak niat apa-apa, nggak niat zikir atau tidak niat mengingatkan imam, ya, istilahnya nggak ada niat apa-apa, cuman baca subhanallah gitu aja. Lam tabtul, maka tidak batal sholatu, yaitu sholatnya musolli. Ya, ini kalau niat kita zikir dan mengingatkan imam. Nah, sekarang kalau niat kita mengingatkan imam saja, bagaimana? Al-i'lamu fakot, atau sengaja mengingatkan imam, batolat, maka batal sholatnya, ya. Ini ada ya, kalau kita baca tasbih, ya, imamnya lupa, ya, tidak tahiyat awal, itu kemarin yang harus sujud sahwi kan sunat hayat, ya, itu yang harus ini. Nah, itu kalau kita imamnya lupa, kita baca subhanallah, tapi boleh, tapi dengan niat zikir saja, atau zikir bersama mengingatkan imam. Tapi kalau niat kita hanya mutlak mengingatkan imam, ya, ini batal sholat kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa auratur rajul ma baina surati wa rubah. Auratnya laki-laki itu yaitu ma baina surati wa rubah, yaitu antara pusar dan lutut. Ini auratnya laki-laki. Amma huma falaisa minal aurah. Adapun pusar dan itu sendiri tidak termasuk aurat. Jadi pusar atau lututnya itu tidak termasuk aurat. Yang aurat apa? Itu ma bainahuma, yaitu di antara pusar dan lutut. Jadi di bawahnya pusar, batasnya pusar itu pusar sampai lutut. Wala ma fauqahuma, dan tidak yang di atasnya. Wal mar'atu tukhallifur rajula fil khamsatil madkur, dan perempuan tadi, kita sudah limanya, perempuan tadi memang berbeda, ya, antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat
al-madkuru yang telah ditutur. Fa innaha, karena sesungguhnya perempuan tadhammu ba'duha ila ba'din. Perempuan itu di dalam sholat yaitu harus menempelkan anggota badan yang satu dengan anggota badan yang lain. Fatasliku batnuha bifakhadaiha, sehingga perempuan itu menempelkan perutnya atau menurunkan perutnya, mendekatkan perutnya bifodaya dengan kedua pahanya fi ruku'iha, ketika rukuk wa sujudiha, dan sujud. Jadi kalau laki-laki tadi kalau rukuk tangan kita renggang ya, jauh dari kedua lambung kita. Tapi kalau perempuan harus rapat ya, harus rapat, ditempelkan ya, ditempelkan rapat. Sujud juga begitu, sujud juga begitu. Kalau sujud kalau laki-laki perutnya agak diangkat, tapi kalau perempuan agak turun, jadi sehingga nempel dengan dua pahanya. Ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, yang kelima, watufadu sautuha, dan melirihkan suaranya ya, tentunya di dalam mahal zahr itu tadi ya, sholat maghrib dan isya dan subuh. Kalau laki-laki disunahkan untuk bisa membaca surat membaca Fatihah dengan keras, tapi kalau perempuan harus pelan lirih. In sholat bihadrati rasuli al ajnabi, itu tadi ketika perempuan itu sholat ya di hadapan atau di dekat laki-laki ajnabi ini ya, kita sholat di masjid ada orang banyak. Ini kalau perempuan maghrib, isya dan subuh ini harus lirih ya, harus lirih. Rotir rijali al ajnabi, yaitu di hadapan laki-laki lain. Tapi ketika sholat sendirian bagaimana ya, ini kan kalau ada orang banyak, kalau dia depan laki-laki lain, bukan anaknya, bukan suaminya. Tapi ketika sholat sendirian bagaimana? Fa in sholat munfaridatan anhum jahrotan. Ketika sholat sendirian ya, munfarid sendirian ya, di rumah misalnya, atau ada orang tapi anak-anak atau anak-anaknya, keluarganya atau suaminya, ini bisa membaca dengan jahar ya, bisa membaca dengan keras. Ini boleh kalau nggak ada orang, nggak ada laki-laki lain di rumah sama anak-anaknya misalnya menjadi imam ya, ini bisa membaca Fatihah dengan keras jahar ya. Tapi kalau di hadapan orang banyak tidak boleh. Di masjid misalnya ada sholat, kemudian ada ibu-ibu yang lain datang, kemudian makmum masbuk ya, ini ya tetap baca pelan, tidak boleh membaca Fatihahnya dengan keras. Ini kalau perempuan. Kalau laki-laki ya boleh, kalau laki-laki boleh silakan ya. Kita sholat sendirian, kemudian ada yang nepuk dari belakang mau ikut jamaah ya, makmum masbuk, ini langsung dibaca keras Fatihahnya. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan tetap dibaca pelan-pelan. Wa idza nabah, yang kelima, wa idza nabah sayun fi sholati safaqat bidor bil batnil yumna ala dhahri simar ya. Ketika ada sesuatu yang mengenai perempuan yang sedang sholat,
Seperti laki-laki tadi misalnya imamnya lupa atau memang sedang kita sholat ada orang yang panggil-panggil assalamualaikum. Kalau laki-laki tadi boleh membaca tasbih subhanallah ya, dengan niat tadi, niat zikir ya, atau itu tadi. Tapi kalau perempuan ini dia hanya dianjurkan bidor bilbat nil yumna ala dhahri simal, yaitu menepukkan tangan telapak tangan kanan dengan punggung tapak kaki tapak tangan kiri. Jadi ditepuk gini. Ini kalau perempuan ya, tidak boleh tapak tangan kanan dengan tapak tangan kiri, tidak boleh, harus berlawanan ya. Tapak tangan kanan dengan punggungnya tangan kiri. Itu ada assalamualaikum. Ini tamu, ada orang sholat, kalau ada tamu ya. Tidak dijawab subhanallah, tidak. Kalau perempuan cukup menepukkan tangannya, tangan yang kanan dengan punggungnya tangan kiri. Ini kalau perempuan. Falau dorobat batnan bibatnin. Sekarang bagaimana kalau tepuknya tapak tangan kanan dengan tapak tangan kiri, sama-sama tapak tangannya yang dalamnya artinya ya, bukan yang punggungnya. Because tilaibi walau qalilan ma'a ilmi tahrimi ya, dan sengaja itu dengan ini menepukkan tangannya itu tadi ya. Mereka tahu tentang keharamannya ya, ini tepukkan tangan tadi, batolat sholat duha, maka batal sholatnya ya. Kalau perempuan misalnya ketepuk tangan pakai dalamnya tapak tangan kanan dan kiri, ini batal, sholatnya batal ya. Harus pakai yang kiri, pakai punggungnya. Sekarang kalau banci bagian wal hunsa adapun ini kalmarati, yaitu seperti orang, begitu juga banci ya, hukumnya seperti perempuan. Ini tadi yang keempat ya. Kemudian yang terakhir wajam ubadani hurrati auratun ilal wajaha. Yang terakhir yaitu seluruh badannya perempuan merdeka itu adalah aurat ilal wajiha, kecuali wajah wa kafaiha dan dua tapak tangan. Kalau laki-laki tadi ma baina surah wa rubah, antara pusar dan lutut. Tapi kalau perempuan seluruh badannya selain wajah dan dua tapak tangan itu semuanya aurat. Wa hadhihi auratuha fi shalah, tapi ini adalah auratnya perempuan di dalam sholat, ketika sholat saja. Nah, sekarang kalau di luar sholat bagaimana? Wa amma kharija sholati fa auratuha, ketika di luar sholat, sedang tidak sholat, auratnya perempuan itu jami'ul badani, yaitu seluruh badan, termasuk wajah dan dua tapak tangan, ini termasuk aurat, ini di luar sholat. Tapi kalau sholat ini wajah dan dua tapak tangan tidak termasuk aurat, harus dibuka memang ya, tidak boleh sholat di ini bukan aurat ini, walaupun dibuka ini tidak ini ya, tetap sah sholatnya karena itu bukan aurat di dalam sholat. Kalau di luar sholat ini aurat. Wal amatu adapun budak amat karosuli, yaitu seperti laki-laki seperti itu. Fatakunu auratuha, maka auratnya ammah ma baina suratiha wa rubatiha, yaitu antara pusar dan lutut. Itu kalau budak, seperti hukumnya seperti
laki-laki, beda dengan perempuan ya. Ini bab ya tentang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Faslun fi adati mubtilati sholah. Sekarang pasal berikutnya yaitu bab-bab yang bilangannya perkara-perkara yang membatalkan sholat. Jadi ada beberapa perkara yang bisa membatalkan sholat kita. Ini kita harus hati. Waladhi yubtilu bihi sholatu akhada asyara. Perkara-perkara yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Ada 11 perkara yang bisa membatalkan sholat kita. Ya kalau 11 perkara ini kita lakukan, maka sholat kita batal sekaligus. Yang pertama al-kalamul, yaitu berbicara, al-amda yaitu sengaja, as-solihu likhito bil adami, yaitu yang bisa dipahami oleh anak Adam atau manusia ya. Kita sholat, kita berbicara yang bisa dipahami oleh orang lain atau oleh manusia. Ini sekaligus sholat kita batal. Sawa'u ta'alluqi bi maslahati sholati aula, baik itu yang menyangkut dengan kemaslahatannya sholat maupun tidak ya. Walaupun bicara kita ini ada kemaslahatan sholat ya. Contohnya apa? Misalnya kita sedang sholat ya, ada orang yang memanggil kita misalnya, atau assalamualaikum, waalaikumsalam, kita jawab, itu batal sholat kita. Ini sekaligus sholat kita batal ya, membatalkan sholat kita, baik itu ada kemaslahatan tentang sholat maupun tidak. Atau misalnya ada imamnya lupa terus, Pak kamu lupa ya, itu kan ada kemaslahatan sholat mengatakan imam, tapi tetap batal ya, tetap batal sholat kita. Wal amalul kasir, dan pergerakan atau perbuatan yang banyak al mutawali, yang bertubi-tubi, pergerakan ya, menggerakkan badan kita yang bertubi-tubi. Kasalat sati khotwatin amdan, itu yaitu seperti pergerakan 3 kali pergerakan secara sengaja. Kepala kita gatal, kita garuk-garuk sampai tiga gerakan, ini batal sholat kita ya. Hati-hati, kadang-kadang ada yang ya ini batal sholat kita, percuma kita sholat ya. Ini dihindari. Kalau misalnya gatal, boleh kita garuk ya. Islam itu mudah kok ya. Tapi jangan sampai bertubi-tubi atau 3 kali, cukup 2 kali, itu pun jangan ini pakai jari 2 kali seret, kok masih gatal, berhenti dulu, ulang lagi 2 kali lagi, jangan sekaligus langsung 3 kali. Ini nggak apa-apa walaupun 100 kali, tapi kalau tidak tubi-tubi tetap sah, tidak membatalkan sholat kita. Tapi kalau pergerakan kita lebih dari 2 kali atau 3 kali lebih, ya ini batallah sholat kita ya. Hati-hati, ini batal sholat kita ini. Dan harus seret ya, seret 2 kali, kemudian kita ulangi lagi. Kalau masih gatal, kita ulangi lagi. Jangan sampai bertubi-tubi. Hamdan kana dzalika au sahwan, baik itu sengaja maupun lupa. Amalul qalil, adapun pergerakan yang sedikit, yaitu tadi yang cuma 2 kali fala tubtulu sholatu bihi, maka tidak membatalkan sholat kita. Dan kalau gerakan cuma 2 kali ya, tidak ada 3 kali, tidak bertubi-tubi, maka sholat kita tidak batal.
Wal hadasul asghari wal akbari, dan hadas besar maupun hadas kecil ya. Kita sedang sholat kok kemudian hadas, oh ini kayak apa, keluar angin atau kencing netes, ini sekaligus batal sholat kita ya. Kita keluar, bersihkan dulu, ambil wudhu lagi, lalu ulang sholat lagi. Wa khutusun najasati allati la yu'fa anha ya. Dan hadas yang menimpa ya, hadas yang tidak makfu, yang tidak terampuni ya. Misalnya kita sedang sholat kemudian kok ada kotoran sapi jatuh dari atas kena pundak kita, kena ini kepala kita atau kena badan kita, ini batal sholat kita. Itu najis yang layufa, yang tidak diampuni. Tapi kalau yang terampuni bagaimana? Seperti ya, kita sholat ada burung, ini kadang-kadang ada burung burung mu'alaf itu yang di masjid, burung gereja termasuk masjid, burung mu'alaf itu kemudian ngeluaran kotoran kena di pundak kita, itu makfu, itu tidak apa-apa, itu makfu, najis yang makfu. Walau waqa'ala saubi najasatu ya bisatan fanak sawabahu halan ya. Ketika menimpa, hadis yang makfu tadi, menimpa ke badan kita, ke pakaian kita ketika kita sholat, maka ya, bisa basah itu ini. Akan tetapi kalau najis yang tadi yang makfu bisa kita ini, misalnya kita langsung kibaskan pakaian kita, lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal yaitu sholat kita ya. Ada kotoran burung tadi kemudian kita kita hapus atau kita kibaskan kita sehingga kotoran tadi jatuh, maka itu tidak batal ya. Tapi kalau kayak kotoran sapi langsung nempel ini ya tetap ini, karena ada ini, itu najis yang makfu. Kemudian yang berikutnya wal kisaful aurat, dan terbukanya aurat amdan, dengan sengaja. Aurat kita buka, kemudian kita ini ya, kita sedang sholat kemudian kita gatel, kemudian kita kasih naik pakaian kita ke laki-laki tadi di atas. Nah, ini batal sholat kita kalau sengaja. Fa in kasafaha rihu fasataroha fil halil. Tapi ketika kita misalnya ada angin, kita sholat ada angin kencang, kemudian aurat kita terbuka tidak sengaja ya, sarung kita kemudian terbuka sampai atas dengan sengaja, fasatoroha, maka kemudian kita tutup fil khali seketika, lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholat kita. Ketika kita aurat kita terbuka karena ada angin kencang, misalnya sholat di lapangan ada angin kencang, kemudian sarung kita terbuka lebar, ini langsung kita tutup sekaligus, maka sholat kita tidak batal ya. Ini kemudian yang berikutnya wataghayyurun niat, dan niatnya berubah niat, ka'ayyan wal khuruj minas sholati, yaitu seperti niat keluar dari sholat ya, berubahnya niat ya. Kita dalam sholat kemudian ada sesuatu, jemuran kita, waduh ada jemuran di ini ya, hujan ya, kita niat keluar dari sholat, yaitu maka sholat kita sekaligus batal ya. Ini untuk berikutnya istibdarul qiblati, kita lanjutkan
insya Allah di pertemuan berikutnya ya, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk membenahi sholat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kita ibadah dari kecil sampai tua, sampai meninggal nanti, tapi sholat kita tidak kita ngurus, kita perhatikan ya, hal-hal yang membatalkan sholat kita, maka mubadir sholat kita, maka hati-hati ya, ini perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat kita. Kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.